STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat pendengar radio siar Tauhid Aceh 96,1 FM di mana saja bisa mendengarkan radio kami, dan insya Allah di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yang walaupun pembahasan kita tidak bahas di sore hari ini tentang kebejatan orang-orang Yahud, maka kita semua sudah paham akan kebengisan, kekejaman, dan kejelekan kaum ini. Tetapi sebagai bentuk menguatkan diri-diri kita semuanya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan dalam Al-Quran, dan begitu juga apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang bukan hanya sekedar untuk kita mengenal dari jalannya mereka, tetapi kita berusaha juga untuk menjauhi dan tidak mencocoki dari jalannya mereka. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang seseorang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari kaum tersebut. Dari hadis ini bukanlah Nabi SAW mengucapkan sesuatu kalimat kosong, kalimat yang tidak memiliki makna, kalimat yang tidak memiliki konsekuensi yang ada di dalamnya. Tetapi ucapan Nabi SAW di sini akan ada di antara umat ini yang mereka akan mengikuti kaum-kaum terdahulu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kalimat yang saya sebutkan tadi. Dan sebagai penguat datang hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, la tatba'anna sunnana man kana qablakum, akan diikuti ya orang-orang sebelum kalian dari umat ini, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Dan kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka umat ini juga akan masuk ke dalam lubang biawak. Ya, inilah gambaran yang perlu untuk kita khawatirkan dari isyarat dari Nabi SAW. Karena sadar ataukah tidak sadar, terkadang ada di antara kita yang berjalan di atas jalannya orang-orang Yahud, berjalan di atas jalannya orang-orang munafikin, berjalan di atas jalan ahlul fitan. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan dari langit ketujuh, ya, bahwasannya permusuhan mereka kepada kaum mukminin ya berada di puncak kebencian. Allah mengatakan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Dan engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin, yaitu orang-orang Yahud. Banyak di sini orang-orang kafir di muka bumi ini, ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pertama kali di antara orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang Yahud dan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka memang ya tertanam kebenciannya kepada kaum mukminin, sehingga yang mereka inginkan adalah kerusakan, yang mereka inginkan adalah menyebar fitnah, dan mereka yang menginginkan peperangan di sana sini. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-64, di mana Allah mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfahallahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Berkata orang-orang Yahudi bahwasanya tangan Allah itu terikat, tangan Allah itu terbelenggu. Subhanallah. Allah Rabbul Alamin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Ya, diketahui oleh orang Yahudi akan rahmatnya Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika ada sesuatu yang tidak mereka dapatkan, ada sesuatu yang mereka
ya tidak hasilkan yang menjadi harapan mereka, ya tidak segan-segan mereka akan menuduh Allah dengan pelit. Tidak segan-segan mereka akan mengatakan Allah itu terbelenggu tangannya. Naudzubillah. Nah, kalau seandainya Allah yang menghidupkan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, ya mereka mengucapkan kalimat yang sangat keji seperti ini. Apalagi kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak sejalan dengan mereka. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang mengingkari perbuatan busuknya mereka. Dan ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita dengan mendatangkan kaum-kaum tersebut. Ya, pertama untuk kita tertanam rasa syukur dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, tidak menjadikan kita dari kaum tersebut. Yang kedua, ini merupakan ujian keimanan kita. Apakah dengan ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari gangguan manusia tadi, kita tetap istiqomah di atas agama kita, atau kita melepaskan agama ini? Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pahala yang lebih kepada kaum mukminin. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada seseorang kecuali dengannya Allah akan mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Kemudian walu'inu bima qalu, sehingga mereka terlanat dari apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar dan Allah memberikan rezeki siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kemudian syahid daripada ayat ini, Allah mengatakan wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ya. Dan kemudian kami tanamkan di antara mereka permusuhan, ya, kebencian sampai yaumul qiyamah. Dan ketika mereka hendak untuk menghidupkan api peperangan, ya, mereka membuat kerusakan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memadamkan api fitnah yang mereka munculkan tadi. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka dimanapun mereka berada, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini khabar Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ketujuh. Apakah pembantaian, pembunuhan, pengusiran, ataukah dosa dan maksiat yang mereka lakukan? Sehingga di mana saja mereka berada, mereka berbuat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sifatnya orang-orang Yahudi, ketika ahkam syariat, ahkam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, maka disitulah mereka akan, ya, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah mengatakan qatalallahu al-yahuda haramallahu alaihim syuhumaha faba'uha wa akalu athmanaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala qatalallahu al-yahud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencelakai orang-orang Yahud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada mereka syuhum. Ya, kemudian mereka, apa yang Allah haramkan dari syuhum tadi, mereka melakukan jual beli, dan kemudian mereka makan dari harta yang mereka jual dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin dan hadirat, di sini Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu bentuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada perbuatan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, sekarang kita orang yang benci dengan Yahudi, ya, apakah ada di antara diri kita yang memiliki sifat daripada sifat yang seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Apakah kita masih dekat dengan riba? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan zina. Apakah kita sudah menjauhi zina? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berghibah. Apa kita sudah menjauh dari perbuatan ghibah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita melakukan jual beli transaksi-transaksi yang di dalamnya ada gharar. Apakah kita sudah meninggalkan penyakit tersebut? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada kita khamar. Apakah kita sudah meninggalkan dari khamar tadi? Nah, kalau seandainya kita belum meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, bahkan kita
melakukan transaksi yang Allah haramkan, maka inilah sifatnya orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Iya. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini merupakan lafaz dalam Sahih Muslim, kama hasala minhum fi qissati i'tidahim fi sabti. Sebagaimana juga terjadi pada kisah penentangan mereka pada hari Sabtu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka untuk memancing di hari Sabtu. Mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Nah, kemudian mereka membuat hilah. Dia membuat hilah apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Iya, akhirnya mereka memasang jaring di hari Jumat. Di hari Sabtunya mereka ambil jaring. Kami nggak memancing. Kami nggak nangkap ikan. Kami cuma sekedar apa? Kami cuma sekedar mengambil ikan yang sudah dipancing kemarin. Jadi ini bukan hari Sabtu. Jadi kebiasaannya mereka. Jadi sebagai salah satu contoh para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengharamkan mereka, melarang mereka dengan perbuatan seperti ini. Dia cari hilah, dia cari jalan keluar, solusi. Yang solusi itu sebenarnya adalah untuk meremehkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada mereka. Dan begitu juga bada'ah wasul adab. Lisan mereka itu kotor dan adab mereka itu jelek. Ya, terlebih kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Ya, orang-orang yang tidak sebaris dengan mereka akan dicela dengan celaan tanpa mereka berpikir kehormatan seseorang. Ya, inilah akhlaknya Yahudi. Cacian, makian. Ya, kalau seandainya dikumpulkan kalimat-kalimat tersebut, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dan disusun dalam sebuah kalimat dari A sampai Z, nggak ada satupun kalimat dalam kebaikan di dalamnya. Tidakkah kita takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Aisyah radhiyallahu taala anha hanya mengatakan kepada Sofia itu pendek. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ya, apa yang engkau ucapkan itu dilempar ke lautan, maka niscaya akan mati ikan yang ada dalam lautan tadi. Beliau hanya mengatakan pendek. Nah, bagaimana lagi kemudian engkau mencap orang lain dengan dungu, dengan goblok, ya, dengan pencuri, ya, atau dengan lakop-lakop yang lainnya, na'udzubillah. Ya, ini berat tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya, jangan kita berpikir setelah kita mengucapkan karena emosi kita udah selesai. Tidak. Itu akan menjadi hutang yang akan ditagih nanti kelak di yaumul qiyamah. Maka seorang muslim adalah orang yang jauh dari badi'ul lisan. Seorang muslim orang yang jauh dari lisan yang buruk. Seorang yang muslim, kalau dia tidak bisa berbicara dengan baik, dia diam. Itu dua hal keadaannya mukminin. Berbicara baik ataukah diam. Ya, dan sementara orang-orang Yahud, dari sifatnya mereka yang paling mendasar, ya, mulut mereka itu kotor. Sebagaimana yang tersebutkan dalam sebuah hadis, ya, atau sebelum saya membaca hadis, sebutkan sini, wa hadza nasyi'un an ihtiqarihim li ghairihim minal umami wa syu'ub. Dan ini muncul dari bentuk perendahannya mereka kepada selain mereka dari umat-umat yang tidak sejalan dengan jalannya mereka. Bal innahum la yahqiruna anbiya Allahi ta'ala yaskhiruna minhum. Bahkan mereka itu merendahkan nabi-nabinya Allah. Bahkan nabi-nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, tidak selamat dari mulut-mulut kotor orang-orang Yahud. Di antara kebiasaan orang Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak mandi, ya, bersama kaumnya, karena mereka pada waktu dibolehkan mandi dengan dalam kaumnya dalam keadaan bertelanjang. Dan Nabi Musa tidak pernah memandi dengan mereka. Apa yang mereka isukan kepada Nabi Musa alaihissalam? Mereka mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu ada sesuatu di kemaluannya. Na'udzubillah, iya dan billah. Dalam keadaan itu Nabi Kalimullah yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun, yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Fir'aun,
Dan bersama dengan itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang mereka ucapkan kepada ya kalimullah. Lah apalagi kepada yang bukan nabi? Apalagi yang bukan dari kaumnya mereka? Apalagi kalau bukan dari bangsanya mereka? Ya, maka tentunya akan lebih dahsyat mereka lakukan. Dan juga ya, faqad kanu, di antara dalilnya, pada waktu itu mereka melewati Nabi Muhammad SAW dan mereka mengatakan, Assam alaik, celaka bagi engkau ya Muhammad, racun buat engkau ya Muhammad. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Subhanallah. Mereka diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di kota Madinah pada waktu itu. Dalam keadaan mereka itu kaum yang lemah, dalam keadaan mereka itu kaum yang minoritas. Tapi dalam keadaan minoritas berani mereka mengatakan demikian ucapan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak aneh, para hadirin dan hadirat, ketika mereka mayoritas dan ketika mereka sudah punya kekuatan, bukan hanya sekedar cacian dan celaan yang keluar dari mulut mereka. Dan kita bisa lihat sendiri apa yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita muslimin. Sehingga sangat tepat pemerintah Indonesia dan juga pemerintah-pemerintah muslim yang lainnya, yang mereka tidak punya hubungan bilateral dengan orang-orang Yahudi. Karena memang gak pantas kita sebagai bangsa yang merdeka, yang mencintai kemerdekaan untuk diri kita dan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang lainnya, ya terkhusus Palestina, para hadirin dan hadirat, untuk kita tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Karena beginilah kondisi dan keadaan mereka. Ya, Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan mereka minoritas, mereka bisa mencela Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW berada dalam posisi minoritas dan mereka yang lebih mayoritas. Tentunya mungkin ujian, bukan mungkin ya, kekejaman, kezoliman orang-orang musyrikin tidak ada apa-apanya dibandingkan kezoliman dan kebejatan orang-orang Yahud, sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab ada soal. Waktu yang tersisa kita jawab soal-soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Sahabat Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan pemirsa STA TV dimanapun sedang berada, bagi sahabat yang ingin bertanya, kami ulangi, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp di nomor 0852 1414 Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dan telah keluar fatwa terkait boykot produk yang pro-Yahudi. Jika kita terlanjur beli produk tersebut, apakah dibuang atau tetap kita gunakan? Jazakallahu khairan Ustaz. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, ketika kita membantu dengan sengaja orang-orang kafir membantai muslimin, dengan sengaja kita membantu. Ini saya serahkan uang saya untuk membeli senjata agar kalian bisa memerangi muslimin. Maka ini merupakan salah satu pembatal keislaman. Seseorang akan kafir ketika dia membantu orang-orang kafir dengan sengaja untuk memerangi muslimin. Apakah dia memberikan senjata kepada orang kafir untuk membantai muslimin? Atau dia memberikan jalan kepada orang kafir supaya mereka bisa membantai muslimin dengan sengaja? Maka ini adalah sesuatu yang akan bisa membatalkan keislaman seseorang. Ini yang pertama. Nah, perkara yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemboikotan yang telah difatwakan oleh MUI dan juga dari mungkin dari ulama-ulama yang lainnya, wallahu alam, saya nggak tahu. Yang saya tahu dari pihak MUI, maka pemboikotan di sini sifatnya adalah sesuatu yang barangnya itu adalah tetap halal.
Gimana ketika barang itu sudah kita beli dan uangnya sudah kita keluarkan, ya sudah kita nikmati. Karena fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, jangan sampai kita membeli produk mereka yang mana semakin akan memperkaya mereka, yang mana dikhawatirkan uang itu akan digunakan untuk apa? Untuk aksi-aksi mereka melawan saudara-saudara kita muslimin di sana. Nah, kalau seandainya memang barang itu sudah kita beli, yaitu halal. Ya, karena haramnya itu bukan secara zatnya, tetapi sebab yang dimunculkan ketika kita membeli produk-produk tersebut, dikhawatirkan mereka akan semakin kaya, semakin banyak uang dan lain sebagainya, maka akan semakin besar ya pemasukan kepada mereka yang dikhawatirkan itu akan digunakan untuk memerangi saudara kita muslimin. Jelas ya? Jadi kalau memang sudah ada, karena ilahnya itu apa? Sebabnya jangan sampai kita mengeluarkan uang membantu mereka. Nah, sekarang uangnya sudah kita keluarkan, sudah kita beli sebelum terjadi pemboikotan atau lain sebagainya. Ya, maka tetap ya itu barang itu tidak mengubah hukumnya dari halal menjadi jadi halal menjadi haram, tidak, tetap hukumnya halal. Nah, wallahu taala alam bissawab. Difahami ya ucapan saya. Saya tidak mengatakan wah MUI fatwanya nggak benar lah. Saya tidak mengatakan demikian. Saya nggak punya hak untuk membantah fatwa MUI para ulama. Saya nggak punya hak untuk membantah. Saya mengatakan ketika kita sudah membeli, ya karena apa yang kita beli itu halal dan pihak ulama yang mereka berfatwa untuk tidak membeli produk ketika ilahnya itu ada uang yang kita keluarkan. Nah, sekarang kan uangnya sudah kita keluarkan sebelumnya. Yeah. Barang itu sudah dimiliki kita dan itu sudah halal untuk kita. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah. Ini ada pertanyaan yang mungkin sedikit sama Ustadz terkait boikot. Ustadz, apakah kiat yang banyak dilakukan orang-orang saat ini yaitu memboikot produk yang mendukung Yahudi artinya sudah ikut bela saudara kita di Palestina? Dan apakah boikot semacam ini wajib buat kita, Ustadz? Nah, wallahu taala alam bisawab. Para hadirin hadirat, ya masalah-masalah gini adalah masalah-masalah yang besar. Ya tentunya orang-orang yang besar pula yang berfatwa. Ya, yang melihat sesuatu itu dengan pandangan yang jauh, dengan pandangan yang luas. Ya, dan umat Islam di Indonesia, ya apalagi perkara-perkara besar sudah terwakili oleh MUI. Ya, perkara-perkara besar mungkin sudah terwakili oleh MUI. Ya, maka ya saya tidaklah tidak kemudian saya mengucapkan sesuatu yang menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh MUI tersebut. Dan saya mendengar juga satu potongan video, wallahu alam apakah video baru atau video lama lain sebagainya, Bapak Presiden Indonesia Bapak Jokowi juga telah dalam satu potongan video saya tekankan dengan tegas, saya nggak tahu apa itu video baru ataukah video lama. Beliau menegaskan untuk kita memboikot beberapa produk orang-orang Yahudi. Ya, jadi kalau seandainya dari pemerintah ataukah juga dari para ulama sudah berbicara, ya kita sebagai masyarakat ya kita tinggal mengikuti apa yang telah mereka keluarkan dari fatwa tersebut. Wallahu taala alam bisawab, terlebih ketika memang dipastikan ya barang-barang tersebut miliknya mereka dan akan memperkaya mereka, ya maka tentunya para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh Allah, kita harus bersama-sama untuk memboikot dari produk mereka. Ya, apalagi ya seperti tentunya MUI ketika mereka berfatwa ya sudah melihat dari banyak sisi. Ya, dan transisinya ya mungkin ya karena uang hasil itu benar-benar mengalir ke tempat mereka. Tetapi ketika di sana ada hal yang dirugikan, mau tidak mau boikot itu ada hal yang dirugikan. Cuman ya tentunya dilihat sisi mana mudarat yang lebih besar. Ya, mana mudarat yang lebih besar, karena memang di boikot akan mempengaruhi dengan pekerjaan saudara-saudara kita muslimin. Tidak di boikot ya akan juga mempengaruhi perkara besar, nyawa mereka, darah mereka. Kalau memang itu dipastikan uang itu akan sampai ke mereka ke sana. Tapi Allah taala alam bisawab. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini di luar tema, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah dibenarkan memaksa seseorang untuk meminta donasi dengan merendahkannya? Karena dengan isu yang terjadi saat ini, bahkan sampai seseorang berkata, Anda tidak cinta Islam. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
sesuatu perkara yang perlu diluruskan. Seseorang ketika mereka membantu Palestina, pertama yang harus kita tanamkan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus kita tanamkan agar itu menjadi berkah dalam hidup kita. Yang kedua, kita jangan menjadikan perbuatan kita itu adalah sebagai standar yang apabila orang tidak berbuat seperti yang kita buat, berarti dia tidak cinta kepada Palestina. Ini sesuatu yang perlu untuk digarisbawahi. Ya, kita sekarang melihat gelombang manusia di seluruh dunia, di negeri muslim atau di negeri kafir, mereka turun ke jalan, ya yel-yel untuk menuntut pemerintah agar ya memberikan dukungan kepada Palestina di negeri kafir atau bahkan di negeri muslim. Taib. Nah, kemudian saya tidak membahas apakah itu perbuatan benar atau tidak perbuatan benar. Saya tidak membahas bab ini. Yang ingin saya bahas, ketika mereka melakukan pergerakan seperti ini, ya, dan kemudian melihat sebagian negara, mungkin seperti Arab Saudi atau seperti Emirat, ya, atau mungkin beberapa negara yang lainnya, yang mereka tidak keluar ke jalan sebagaimana orang-orang keluar ke jalan untuk mendukung Palestina. Sehingga kesimpulannya, wah, Arab Saudi ini nggak cinta sama Palestina. Wah, Arab Saudi ini nggak memberikan dukungan pada ke Palestina. Wah, lebih parahnya lagi, wah ya Saudi ini, Emirat ini pendukung Yahudi. Na'udzubillah. Terlalu cetek Anda cara berpikir. Karena apa? Karena Anda menjadikan perbuatan Anda itu sebagai bentuk kebenaran, ya, dan kemudian Anda menjudge siapa saja yang nggak sejalan dengan jalan Anda. Dan kita khawatir ini masuk dalam firman Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, sementara jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Ada orang yang mungkin di sepertiga malam, setiap malam dia bangun, dia menangis di hadapan Allah. Ya, agar Allah memberikan ketenangan, kemenangan kepada orang-orang yang ada di sana. Dan dia nggak memamerkan itu kepada Anda. Ya, atau mungkin dia tanpa turun ke jalan, ya, dia melakukan hal-hal yang itu bisa memberikan penguatan kepada orang-orang Palestina. Iya, karena nggak semua orang itu pamer seperti kamu pamer. Ya, nggak semua orang men-share video seperti yang kamu share. Ya, jadi pertama kamu telah menjadikan itu sebagai pijakan, berarti kalau kamu nggak membuat video, berarti kamu nggak bantu. Kalau kamu nggak ada bukti videonya, kamu nggak sumbang. Itu pikiran Anda karena Anda telah menjadikan itu sebagai, ya, Anda adalah orang yang paling cinta dengan Palestina. Orang lain nggak cinta dengan Palestina, buktinya nggak ada videonya. Na'udzubillah. Ya, ini kita khawatirkan Anda membantu bukan untuk apa? Bukan untuk Allah. Anda membantu supaya Anda dianggap sebagai orang yang hebat, dan kemudian untuk menjatuhkan orang lain nggak membantu. Ini sebuah perbuatan yang sangat keliru. Ya, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak cara-cara dan jalan-jalan yang orang-orang lakukan untuk membantu saudaranya yang ada di Palestina sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini pertanyaan di luar tema lagi Ustadz. Ustadz, apakah Allah menerima taubat seorang hamba yang sudah bertaubat namun melakukan maksiat lagi, terus bertaubat lagi Ustadz? Taib, nah, ya, selama matahari belum terbit di sebelah barat dan selama nyawanya belum di tenggorokan, maka dia terus akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubatnya itu jujur. Ya, selama taubatnya itu jujur, dia tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Namun di sisi kedua, dia jangan bermain-main. Ya, bisa saja dia bertobat kemudian dia berbuat dosa lagi. Ketika dia berbuat dosa, di situ malaikatul maut mencabut nyawanya. Khawatirlah dengan hadis Rasulullah, seseorang itu akan mati bagaimana menurut kebiasaannya. Ya, karena kebiasaan kita sering terjatuh dalam dosa, bermain-main dalam bertaubat, ataupun kalaupun kita serius dalam bertaubat, tapi kita kondisinya sering jatuh dalam dosa lagi. Di tengah-tengah jatuh dalam dosa, disitulah malaikat mencabut nyawa kita. Iya, billah.
maka ini kita khawatirkan akan menjadi kesengsaraan untuk kita kelak di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan sore yang berbahagia ini dari saudari kita di Aceh Besar. Ustadz, apakah seorang wanita boleh menunda haidnya selama bulan Ramadan atau selama haji dengan mengonsumsi pil penunda haid, Ustadz? Permasalahan inilah permasalahan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka membolehkan dan membenarkan selama tidak memberikan mudarat kepada si wanita tadi. Maka di sini dia perlu konsultasi dengan para dokter yang thiqah, yang ahli dalam permasalahan ini, ya, meminta kepada mereka arahan, ya, berapa kadar obat yang harus dia minum dan seterusnya. Ya, kalau memang dokter yang ahli di sini mengatakan tidak ada masalah untuk dia minum obat untuk menghentikan haid, maka itu juga tidak bermasalah insyaallah. Walaupun sebagian para ulama menganggap itu bagian takaluf, membebani diri, karena memang itu adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, sebagian para ulama mengatakan tidak ada masalah selama di sana dipakai dalam kondisi aman. Barakallahu fikum. Baik, mungkin di penutup sore ini ada nasihat untuk kita semua, Ustaz. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, setiap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ketahuilah itu adalah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah musibah menimpa kita kecuali itu adalah apa yang Allah catat kepada kita. Allah dalam ayat ini mengatakan lana. Allah tidak mengatakan alaina. La yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang Allah catat kepada kita. Allah menggunakan huruf lana. Itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Di balik ujian itu ada kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia itu sendiri ketika manusia menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala catat. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini, dari sisi yang lainnya kita sedih melihat mereka. Kita sedih dengan kondisi mereka. Tetapi kita sebagai orang yang beriman menyadari kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang selama-lamanya. Semuanya kita akan mati, semuanya kita akan meninggalkan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala punya cara yang beraneka ragam bagaimana mengembalikan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah sementara saudara-saudara kita secara kasat mata kita sedih melihat mereka, tetapi keimanan mereka, takwanya mereka, keistiqomahnya mereka dalam mempertahankan agama ini dari penjajahan Zionis Yahudi, maka insya Allah mereka mendapatkan syahid. Sakit hanya sesaat yang mereka rasakan, tapi setelahnya mereka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di alam sana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka gugur di jalan Allah itu mereka mati. Tidak. Mereka itu hidup dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ruh para syuhada itu berada di parung burung yang berwarna hijau yang berterbangan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Berterbangan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kasat mata kita sedih melihat mereka, dan harus ada kesedihan itu dalam diri kita. Tapi dari sisi yang lain, ya dari sisi yang lain mereka mendapatkan kenikmatan insya Allah di sisi Allah. Dan bukan berarti maksudnya biarkan saja mereka dibantai ya supaya mereka enggak, saya nggak mengatakan demikian. Makanya kalimat saya katakan dari sisi lain, ya kesedihan yang ada di hati mereka, kesedihan juga pada hati kita umat Islam melihat kondisi saudara-saudara kita dibunuh di sana. Saya berbicara ada kasih sayang Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah ingin menjadikan mereka orang-orang yang mati syahid. Allah ingin memberikan kepada mereka kemuliaan. Mereka hidup dalam kubur-kubur mereka insya Allah. Ya, bab ini yang ingin saya ceritakan. Bab ini yang ingin saya sampaikan. Ya, maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kita hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan banyak nikmat, hidup dalam keadaan kemudahan. Ya, berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Seharusnya kita harus lebih bersyukur dengan nikmat Allah. Kita harus lebih
ya istiqomah di atas perintah Allah, di atas menjauhi larangan Allah, agar dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita bisa mati dalam keadaan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru kita kufuri nikmat tersebut dan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Iyadan billah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, maka yang pernah kita lupa berdoa kepada untuk saudara-saudara kita ya di sana, diberikan ketenangan, diberikan kemenangan, diberikan kesabaran, ya diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah berputus asa dan juga jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim, Maha Rahmat. Allah punya fa'alul liman yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dan Allah punya cara yang terbaik untuk menolong hamba-hambanya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.